Santapan Harian Rabu 18 Maret 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yohanes pasal yang ke-13 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-30. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, jagalah hati dan pikiran kami agar tidak terganggu, sehingga kami dapat fokus mendengar dan menerima firman-Mu di dalam Kristus Yesus yang memampukan kami. Amin. Yohanes 13 ayat 21-30. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terguncang lalu bersaksi, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, salah seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Salah seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, duduk makan di sebelahnya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat supaya dia menanyakan siapa yang dimaksudkan Yesus. Lalu murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah itu ia mencelupkan roti itu lalu memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Namun tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti alasan Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Setelah menerima roti itu, Yudas segera pergi. Hari sudah malam. Sahabat Scripture Union Indonesia, pengkhianatan adalah tindakan tercela yang menimbulkan luka terdalam yang bisa dialami seseorang. Apakah kita pernah mengalami pengkhianatan? Bagaimana respon kita? Bagaimana seharusnya sikap kita sebagai seorang murid Yesus saat menghadapi pengkhianatan? Dalam Yohanes pasal 13 ayat 21 hingga yang ke-30, kita melihat bagaimana Yesus dalam kasih-Nya yang sempurna menghadapi pengkhianatan dari Yudas Iskariot. Momen ini terjadi di tengah perjamuan terakhir saat Yesus mengungkapkan bahwa salah satu murid-Nya akan menyerahkan Dia. Murid-murid terkejut dan bertanya-tanya, siapa yang dimaksud? Meskipun Yesus tahu bahwa Yudas akan mengkhianatinya, Dia tetap menunjukkan kasih-Nya. Yesus memberikan isyarat kepada Yohanes bahwa Yudas adalah pengkhianatnya dengan memberikan roti kepada Yudas. Memberikan roti di meja perjamuan adalah tanda kehormatan dan kasih. Namun, alih-alih bertobat, Yudas mengeraskan hatinya. Ayat 27 menuliskan, sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Hal itu menunjukkan bahwa Yudas dikuasai oleh kegelapan dan ia tidak melawan. Setelah menerima roti itu, Yudas segera pergi dan Alkitab mencatat dengan penuh makna, hari sudah malam. Seakan tersirat malam melambangkan kegelapan hati yang menyelimuti Yudas. Ini kontras antara kasih Kristus dan kerasnya hati Yudas. Yesus tidak menghentikan Yudas atau mengungkapkan pengkhianatannya di depan semua murid. Sebaliknya, Dia tetap mengasihi Yudas hingga akhir.
Tindakan ini menunjukkan bahwa Tuhan selalu memberi kesempatan bagi manusia untuk bertobat, tetapi pilihan tetap ada pada setiap pribadi. Kasih Tuhan tidak pernah memaksa, tetapi tetap tersedia bahkan bagi mereka yang mengkhianatinya. Hari ini kita diajak untuk memilih tetap tinggal dalam kasih Kristus, bukan berjalan dalam kegelapan seperti Yudas. Sebagai murid Yesus, apakah kita dapat menunjukkan kasih kepada orang-orang yang pernah mengkhianati kita? Bagaimana menyatakan kasih kita kepada mereka? Mari kita berdoa. Di dalam cinta-Mu ya Kristus, kami mohon, lembutkanlah hati kami yang terluka. Mampukan kami mengasihi seperti Engkau mengasihi, bahkan kepada mereka yang pernah mengkhianati kami. Lepaskan kami dari kepahitan dan dendam, dan gantikan dengan pengampunan serta damai sejahtera-Mu. Jadikan kasih kami kesaksian akan anugerah-Mu. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami memohon. Amin.